dari kelompok 4 mengenai tugas yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Lutfi Latika Apek MSI dengan berjudul bentuk-bentuk perusahaan yang bakal kita bahas dari kelompok 4 yang ada jumlah 7 anggota. Dan ketua pertama ada saya yang wakil sebagai ketua. saya Yusuf, Saya Ciani. saya Budiman Yusuf, Saya Siti Rohmah. Saya Dewi Hewan. Saya William Samia. Baik, perkenalkan saya Budiman Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari tugas yang diberikan kepada kelompok 4 yang berjudul bentuk-bentuk perusahaan. Nah, untuk latar belakang di sini karena setiap kegiatan usaha atau bisnis yang dijalankan umumnya menggunakan kendaraan usaha yang dinamakan perusahaan atau bisa disebut badan usaha. Nah, karena di Indonesia memiliki beraneka ragam bentuk ragam usaha atau yang berdasarkan dalam kacamata hukum, yaitu ada dari PT, terus ada CV, ada usaha dagang, ada koperasi, ada firma, dan ada BUMN. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya bakal dijelaskan yang pertama oleh Ciani. Boleh silakan Ciani untuk menjelaskan mengenai teorinya. Baik, terima kasih Abu Diman atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan poin selanjutnya yaitu PT. PT adalah badan usaha yang diakui secara hukum dan entitas mandiri yang memungkinkan investor asing untuk melakukan kegiatan komersial di dalamnya. PT juga adalah badan hukum yang menjalankan usaha dengan modal yang terdiri dari saham-saham. Selain itu, PT didirikan berdasarkan perjanjian yang memiliki hak dan kewajiban itu sendiri seperti aset, hutang, dan dapat dituntut di pengadilan. Di sini juga ada beberapa jenis PT, yaitu diantaranya ada 5. Yang pertama itu ada PT terbuka, tertutup, perseorangan, domestik, dan umum atau publik. Di poin pertama itu ada PT terbuka. PT terbuka cenderung menawarkan saham kepada publik dan untuk membeli atau menjual saham tersebut terbilang sangat mudah. Contohnya saja di PT Gudang Garam Tbk. Poin kedua ini ada PT tertutup. PT tertutup justru kebalikannya dari PT terbuka yang hanya membatasi penjualan sahamnya kepada individu atau kelompok. Biasanya hanya dimiliki oleh keluarga atau kalangan tertentu. Contohnya di PT Multistar Rukun Abadi. Dan poin ketiga ini ada PT perseorangan. Saham yang dimiliki hanya oleh satu orang, biasanya dimiliki oleh direktur perusahaan yang memiliki otoritas tunggal kepada perusahaan. Contohnya di perusahaan Kopi Kenangan. Selain itu, di poin keempat ini ada PT domestik yang merupakan perusahaan yang didirikan di dalam negeri dan harus mematuhi aturan-aturan yang ada di Indonesia. Contohnya Sido muncul. Dan di yang poin keempat terakhir ini ada PT umum atau publik. PT umum atau publik ini hampir sama dengan PT terbuka yang menawarkan saham kepada siapapun dan saham pada PT jenis ini terdaftar di bursa saham. Contohnya saja ada di PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh William. Silahkan untuk Teh William untuk menjelaskan poin selanjutnya. Baik, terima kasih Teh Ciani. Di sini saya akan menjelaskan tentang SIPI. SIPI adalah perusahaan yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang mempercayakan uang atau barang kepada seseorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan. Berbeda halnya dengan PT, SIPI sendiri adalah bentuk usaha yang belum termasuk dalam badan hukum. Pernyataan tersebut sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 19 yang jelas menyatakan bahwa persekutuan komanditor harus bertanggung jawab secara pribadi terhadap kegiatan keseluruhannya. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk membuat SIPI diantaranya akta pendirian SIPI, surat keterangan domisili perusahaan, NPWP atau nomor wajib pokok pajak, pengesahan pengadilan, SIUP, surat izin usaha perdagangan, dan yang terakhir TDP. Presentasi selanjutnya. Baik, terima kasih untuk Teh William. Saya di sini akan mempresentasikan UD atau usaha dagang. UD adalah perusahaan yang dimiliki oleh satu orang yang berbeda dengan PT yang harus menyaratkan adanya minimal 2 orang pemegang saham. Dan UD juga sama seperti CV yang tidak termasuk ke dalam badan hukum. UD juga memiliki ciri-ciri yaitu 1. Dijalankan oleh satu orang yaitu pemiliknya, 2. Tidak mengubah bentuk atau sifat produk yang diperdagangkan, 3. Memiliki akun-akun khusus untuk menghitung laba rugi, 4. Dalam menjalankan kegiatannya, UD akan membeli berbagai produk khusus, memelihara stok atau toko, dan mengirimkan produk kepada pelanggan. Untuk mendirikan UD, Anda perlu memenuhi persyaratan tertentu seperti 1. Fotokopi dokumen pendirian atau perubahan atau fotokopi akta pendirian, 2. Fotokopi NPWP salah satu pengurus, 3. Fotokopi dokumen izin usaha atau dokumen lain yang diterbitkan oleh pihak berwenang,
4. Izin domisili usaha dari kantor Satlak PTSP pada kelurahan setempat. 5. Surat pernyataan persetujuan dari lingkungan atau warga sekitar di mana UD berlokasi. Dan yang keenam, untuk menjalankan usaha perdagangan, Anda juga perlu mengajukan surat izin usaha perdagangan atau juga yang disebut dengan SIU. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Siti. Baik, terima kasih untuk Teh Helen. Saat ini saya akan menjelaskan tentang koperasi. Koperasi adalah badan usaha atau badan hukum di mana anggota saling bekerja dalam kegiatan ekonomi. Anggota dalam menjalankan koperasi ini bersifat sukarela tanpa adanya pemaksaan. Selain itu, kekeluargaan, menolong, bertanggung jawab, demokrasi, keadilan yang lainnya adalah nilai yang dijunjung tinggi oleh anggota dalam mendasari kegiatan koperasi ini. Dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang memiliki tujuan untuk menyejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, koperasi juga ikut serta dalam perekonomian nasional. Adapun jenis koperasi menurut fungsinya: 1. Koperasi pembelian atau konsumsi adalah koperasi yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan pokok bagi para anggotanya. 2. Koperasi penjualan adalah koperasi yang anggotanya para produsen atau pemilik barang. 3. Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang produksi barang-barang baik dilaksanakan oleh koperasi itu maupun para anggotanya. 4. Koperasi jasa adalah koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa. Menurut sifat kegiatan usahanya, koperasi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu koperasi tunggal dan koperasi serba usaha. Adapun jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja, yaitu koperasi primer, koperasi perseorangan yang didirikan minimal anggota 20 orang. Adapun koperasi sekunder yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Baik, mungkin itu saja yang saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Ayu. Baik, terima kasih atas kesempatannya Teh Siti. Di sini saya akan melanjutkan. Firma adalah badan usaha yang memerlukan 2 orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha ini. Di bawah satu nama yang digunakan bersama untuk mendirikan firma, Anda dapat 1. Mengajukan nama firma ke Menteri Hukum dan HAM melalui sistem administrasi badan usaha. Yang kedua, mengisi format pengajuan nama. Yang ketiga, memenuhi persyaratan nama firma yang tercantum dalam pasal 5 ayat 2 Permen Kumham 17/2018. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Yusuf. Baiklah, terima kasih Teh Ayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Negara ini adalah badan usaha yang melayani kepentingan masyarakat umum dan pada kegiatannya diawasi langsung oleh pemerintah. Selain itu, modal usaha yang didapatkan dari BUMN ini bersumber dari pemerintah. Selain BUMN, ada juga BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, yang sama halnya seperti BUMN. Baik modal dan pengawasan itu langsung dari pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Maksud dan tujuan pendirian BUMN ada di pasal 2, yaitu memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Badan Usaha Milik Negara ini terdiri dari Persero dan Perum. Perusahaan perseroan atau Persero adalah badan usaha milik negara yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara, yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Sedangkan Perum atau perusahaan umum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Demikian, berikutnya kesimpulan akan disampaikan oleh rekan saya, Budiman Yusuf. Baik, terima kasih teman-teman atas penjelasan mengenai materi bentuk-bentuk perusahaan. Dari kesimpulan yang sudah kita bahas mengenai materi tersebut, ternyata ada 6 jenis perusahaan, yaitu yang pertama ada PT, CV, UD, koperasi, firma, dan BUMN. Nah, yang dimana masing-masing dari bentuk-bentuk perusahaan tersebut mempunyai pengertian dan jenisnya masing-masing. Setiap bentuk perusahaan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang akan mempengaruhi cara pengelolaan, distribusi keuangan, serta resiko yang bakal dihadapi. Nah, untuk gambaran perusahaan dari yang sudah kita jelaskan mengenai bentuk atau tempatnya itu berbeda juga ya, karena tergantung dari sifat perusahaan tersebut. Mungkin ada yang berbentuk gedung, ada yang dari perumahan atau toko. Baik, itu tadi hasil analisa dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.